semuanya, nama aku Naswa Nurika Putri dengan NIM 55512401115, kelas B, Studi Kebantenan. Di video ini, aku akan mengajak kalian mengunjungi langsung situs-situs bersejarah di Banten lama. Ikuti perjalananku yuk! Sekarang aku ada di Keraton Kaibon. Keraton ini dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Saifuddin pada abad ke-19. Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh Belanda karena dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat Banten. Belanda sengaja meratakannya supaya tidak ada lagi pusat kekuatan yang bisa membangkitkan semangat perlawanan. Kini yang tersisa hanya gapura dan beberapa tembok bata merah, tapi disitulah letak historisnya. Dan runtuhan ini bercerita tentang perjuangan dan kesedihan yang pernah terjadi di tanah Banten. Sekarang aku berada di Keraton Surosowan. Keraton ini merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten pada masa lalu. Tempat ini menjadi saksi kejayaan Banten sebagai kerajaan yang maju dalam perdagangan dan politik. Sayangnya, Keraton Surosowan mengalami kerusakan akibat serangan Belanda sehingga kini hanya tersisa reruntuhan. Meskipun begitu, situs ini tetap memiliki nilai sejarah yang sangat penting dan perlu dilestarikan sebagai identitas masyarakat Banten. Ini dia Benteng Spelwijk. Berbeda dengan dua tempat sebelumnya, benteng ini justru dibangun oleh VOC Belanda pada tahun 1682 setelah mereka berhasil menguasai wilayah Banten. Benteng ini dibangun sebagai pos pertahanan dan pusat kendali militer Belanda di Banten. Lokasinya strategis, dekat dengan pantai untuk memudahkan pengawasan jalur laut dan perdagangan. Sekarang kondisinya masih berdiri cukup kokoh meski sebagian sudah dimakan usia. Benteng ini mengingatkan kita bahwa Banten pernah menjadi rebutan kekuasaan yang sengit antara kerajaan lokal dan kolonial. Tempat terakhir yang aku kunjungi adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten sekitar tahun 1552. Yang unik dari masjid ini adalah arsitekturnya yang memadukan gaya Jawa, Arab, dan bahkan Eropa. Terlihat dari menara yang bentuknya mirip mercusuar, konon dirancang oleh arsitek Belanda. Ini bukti bahwa Banten dulu adalah kota kosmopolitan yang terbuka pada berbagai pengaruh. Masjid ini masih aktif digunakan untuk beribadah sampai sekarang dan kondisinya terawat dengan baik. Ini salah satu contoh nyata pelestarian situs bersejarah yang berhasil.
karena masih hidup dan masih digunakan oleh masyarakat. Setelah berkeliling situs sejarah, nggak lengkap rasanya kalau nggak membahas kuliner khasnya, yaitu sate bandeng. Makanan ini unik karena daging bandengnya dikeluarkan, dipisah dari durinya, lalu dicampur bumbu, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kulitnya sebelum dibakar. Sate bandeng bukan cuma sekedar makanan biasa, tapi juga cerminan kreativitas kuliner masyarakat Banten sejak zaman Kesultanan. Dari kunjungan hari ini, aku belajar banyak hal. Setiap situs bersejarah ini menyimpan cerita tentang kejayaan, perlawanan, dan semangat yang tak pernah padam. Aku juga jadi teringat sosok Sultan Ageng Tirtayasa, pemimpin yang membawa Banten ke puncak kemajuan, baik dalam perdagangan, kebudayaan, maupun perlawanan terhadap kolonisme. Nilai keteladanannya sangat relevan untuk kita jadikan inspirasi hingga saat ini. Harapan saya, situs-situs ini tidak hanya dilihat sebagai objek wisata, tapi benar-benar dijaga, dirawat, dan diperkenalkan ke generasi muda. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.